Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah XGODI HY320, proyektor Android dengan resolusi tinggi yang memiliki ukuran cukup kecil. Proyektor ini dijual seharga sekitar 1 jutaan di Shopee Orange. Ya, warna orange, bukannya warna pink. Saya dapat proyektor unit review ini dari pihak XGODI. Walaupun begitu, saya akan tetap jujur dalam review ini. Langsung saja kita lanjut ke reviewnya. Saat proyektor sampai di rumah kalian akan mendapatkan dus proyektor yang berisi gambar proyektor. Sayangnya, dus ini nggak ada waifu animenya, jadi nggak wangi. Di dalam boxnya ada proyektor, kabel power, kabel HDMI, remote, dan kitab-kitabnya. Saat dinyalakan, proyektor akan langsung masuk ke Android. Ini seperti kawin silang antara proyektor dan STB Android. Untuk kualitas gambarnya, proyektor ini memiliki resolusi 1080p dengan kecerahan hingga 500 nits. Gambar yang dihasilkan oleh proyektor ini juga jernih dan juga detail. Kalian harus mengatur fokusnya dengan benar untuk mendapatkan detail yang terbaik. Dan untuk kecerahannya ini cukup kalau untuk dalam ruangan dan malam hari. Tapi kalau untuk di siang hari di luar ruangan itu agak-agak kurang. Proyektor ini memiliki lensa jenis short throw. Jadi kalian nggak perlu simpan proyektornya jauh pun udah besar gambarnya. Dan juga proyektor ini otomatis mengatur pistonnya. Jadi kalian tinggal pasang, nanti layarnya bakal otomatis ngatur sendiri. Sayangnya saya gak punya alat buat tes akurasi warna dan sebagainya. Tapi menurut mata saya ini kualitas gambarnya lebih enak dibandingkan rata-rata proyektor yang biasa dipakai buat presentasi PowerPoint. Terutama di bagian resolusinya karena ini tuh udah 1080p. Untuk spesifikasinya, proyektor ini ada Android-nya. Iya, kalian gak salah denger, ini tuh ada Android-nya di dalam proyektornya. Untuk bagian Android-nya ini pakai Android 11. Tapi Android 11-nya masih 32 bit seperti Redmi A3. Untuk SoC atau prosesornya, proyektor ini tidak pakai Snapdragon, tidak pakai MediaTek ataupun Unisoc. Tapi proyektor ini pakai SoC dari Allwinner, yaitu Allwinner H718. SoC ini memiliki 4 buah Cortex A53 dan GPU Mali G31. Untuk RAM-nya, proyektor ini memiliki RAM 1GB dan internal 8GB. Masih lebih besar RAM-nya Jet2 Prime daripada proyektor ini. Tapi bedanya walaupun RAM-nya cuma 1GB, karena Android 11-nya ini pakai Android versi untuk TV, jadi gak terlalu kerasa banget nge-lag-nya untuk aktivitas nonton video. Android di proyektor ini Wi-Fi only seperti iPhone X Inter. Jadi kalian harus connect Wi-Fi atau tethering kalau mau internet, karena gak ada sinyal dan slot SIM card-nya. Tapi Wi-Fi di proyektor ini bukan sembarang Wi-Fi, karena proyektor ini tuh udah support standar Wi-Fi 6 terbaru. Selain itu, proyektor ini juga gak punya sensor seperti sensor gyro. Ya, buat apa juga sih, soalnya kan proyektor cuma diem di satu tempat, gak gerak-gerak. Kalau kalian gak suka sama Android-nya, proyektor ini memiliki port HDMI, dan kalian bisa colok apa aja yang kalian suka ke port HDMI-nya. Jadi kalau kalian mau main game berat misalnya, kalian bisa colok PC gaming atau konsol kalian ke proyektor ini. Oh iya, proyektor ini tuh lebih canggih daripada iPad, karena ada aplikasi kalkulatornya. Jadi kalian bisa menghitung pakai proyektor, sedangkan kalian nggak bisa ngitung pakai iPad karena nggak ada kalkulatornya. Hal yang saya suka dari proyektor ini itu simple. Kalian tinggal colok, pasang, dan tinggal pakai nonton film dari layanan video favorit kalian. Selain itu, proyektor ini juga tidak terlalu berisik dan nggak terlalu panas. Ukuran proyektor ini juga relatif kecil dan ringan, jadi mudah untuk dibawa jika perlu. Yang saya cukup kagetkan, proyektor ini dengan harga dan ukuran segini tuh ternyata bisa mengeluarkan gambar yang nggak jelek-jelek banget. Padahal ekspektasi saya tuh udah rendah banget. Saya kira bakal asal muncul gambar aja kualitasnya. Ternyata enggak. Selain kualitas gambarnya, speknya juga bikin saya kaget. Walaupun secara spek memang kentang, tapi saat saya pakai proyektor ini, saya jarang merasakan lag. Bahkan saya sering lupa kalau proyektor ini tuh ternyata RAM-nya cuma 1GB dan prosesornya masih quad-core. Tapi yang paling saya apresiasi dari proyektor ini, speknya jujur. RAM-nya memang 1GB, tidak dibesar-besarkan seperti HP palsu yang beredar di marketplace, seperti Pecots dan Leioa. Internalnya juga asli 8GB seperti Jet2 Prime. Sekarang banyak banget oknum yang memalsukan RAM biar banyak orang awam yang beli. Untungnya proyektor ini nggak ikut-ikutan memalsukan RAM dan tetap memperlihatkan ukuran RAM yang asli walaupun kecil. Kita harus lebih sering mengapresiasi kejujuran seperti ini. Dan untuk hal yang saya kurang suka dari proyektor ini, saya kurang suka ini remote-nya masih pakai infrared. Jadi harus diarahin langsung ke belakang proyektornya. Jadi kalau kalian beli proyektor ini, saya sangat sarankan kalian beli juga keyboard wireless yang pakai RF atau Bluetooth biar enak kontrol proyektornya. Selain itu, saya bingung ini kalau software bermasalah gimana masuk recovery-nya.
karena ini tuh pakai SoC yang jarang banget dari Allwinner. Dan juga gak ada custom ROM buat proyektor ini. Siapa juga yang mau nge-custom ROM proyektor? Proyektor ini memiliki speaker kecil 3 watt. Sayangnya speaker bawaannya nggak terlalu bagus dan juga kurang keras. Jadi kalian lebih baik colok speaker tambahan karena speaker bawaannya ini seperti asal bunyi aja, sekedar ada. Untuk UI-nya ini pakai UI custom bukan bawaan Android TV. Saya jujur kurang suka sama tampilan UI-nya. Tapi untungnya ini cuma muncul di awal aja, karena pas nonton video gak akan muncul. Jadi sebenarnya bukan masalah besar untuk saya. Dan wideband di proyektor ini cuma dapat L3. Jadi untuk nonton Netflix cuma bisa resolusi 480p, gak bisa HD. Tapi kalau kalian nonton film hasil download dari Pahe, itu aman, gak ada masalah. Jadi, apakah worth it untuk membeli proyektor XGO di HY320 ini? Jika kalian butuh proyektor yang sudah pakai Android untuk membuka aplikasi streaming favorit kalian, dan juga kalian butuh proyektor dengan kualitas yang cukup baik, menurut saya ini masih worth it di harganya. Spesifikasi proyektor ini walaupun terlihat kentang, tapi sudah cukup kalau cuma buat nonton video aja. Kalau buat main game berat udah jelas gak bisa, karena fungsi utama proyektor ini tuh buat nonton video streaming, bukan untuk main game berat. Jadi jangan harap bisa main Genshin Impact apalagi GTA 5 pakai Mobox. Sudah jelas mustahil. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.